4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Raffi Masuro. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Komunikasi Visual Sound System Pantai Pulau Merah di Banyuwangi. Pantai Pulau Merah adalah sebelah pantai dan objek wisata di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Perjalanan menuju Pantai Pulau Merah sekitar 2 jam dari pusat kota Banyuwangi. Pantai Pulau Merah juga salah satu pantai unggulan yang berada di Kabupaten Banyuwangi, yang dimana keindahan dan ombak yang sangat bagus. Dengan hal ini dapat menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya itu, Pantai Pulau Merah juga pernah mengadakan lomba selancar pada tahun 2013 dan 2014. Selain itu, Pantai Pulau Merah juga dikenal dengan bukit kecil yang berada tidak jauh dari bibir pantai Pulau Merah. Dengan potensi yang dimilikinya akan lebih menarik jika adanya sound system atau sistem penanda. Karena di Pantai Pulau Merah sendiri tidak ada sistem penanda atau sound system. Dengan adanya sound system diharapkan dapat menarik minat pengunjung dan mempermudah pengunjung untuk menemukan fasilitas atau spot-spot tertentu yang disediakan oleh Pantai Pulau Merah. Beberapa kebutuhan sound system di Pantai Pulau Merah. Yang pertama, sound orientasi. Sound orientasi adalah peta atau dena lokasi untuk memudahkan pengunjung atau wisatawan saat berkunjung di Pantai Pulau Merah. Yang kedua, sound direksional, sound yang menuju pantai. Sound ini akan ditempatkan di luar Pantai Pulau Merah. Yang ketiga, sound fasilitas, guna untuk memudahkan pengunjung mencari ketersediaan fasilitas publik yang disediakan Pantai Pulau Merah. Yang keempat, sound larangan peringatan. Sing larangan misalnya larangan membuang sampah sembarangan di area pantai Pulau Merah. Pada perancangan ini saya menggunakan analisis SWOT guna mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman, dan kelebihan yang terdapat di Pantai Pulau Merah. Untuk kekuatan, Pantai Pulau Merah merupakan salah satu pantai di Banyuwangi yang memiliki keindahan dan ombak yang sangat bagus untuk berselancar. Yang kedua, Pantai Pulau Merah mudah untuk dijangkau dengan menggunakan kendaraan publik maupun kendaraan pribadi. Yang ketiga, Pantai Pulau Merah juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi wisatawan. Untuk kelemahan, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan Pantai Pulau Merah khususnya pada sound system, sehingga pengunjung kurang mengetahui fasilitas yang ada di Pantai Pulau Merah. Yang kedua, kurangnya perhatian pengelola terhadap grafis lingkungan sehingga banyak wisatawan yang tidak mengindahkan larangan-larangan yang berlaku di Pantai Pulau Merah. Yang ketiga, kurangnya sistem penandaan tentang jalur evakuasi jika terjadi bencana alam. Untuk kelebihan Pantai Pulau Merah dapat menarik minat wisatawan mancanegara. Kearifan lokal di Pantai Pulau Merah semakin terkenal. Dengan kearifan lokal dan wisata religinya dapat menjadikan Pantai Pulau Merah sebagai wisata cagar budaya. Dengan memiliki karakter ombak yang stabil, dapat juga mengadakan event kompetisi berselancar. Yang terakhir, menambah dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Untuk ancaman, yang pertama, tangan jahil manusia yang merusak fasilitas Pantai Pulau Merah. Yang kedua, banyak lokasi wisata yang sedang gencar melakukan promosi dan perbaikan grafis lingkungannya guna meningkatkan jumlah kunjungan dan membangun citra masyarakat. Yang ketiga, terjadi kepanikan apabila terjadi bencana alam. Analisa target audiens. Untuk analisa target audiens, mayoritas berumur 15 sampai 45 tahun yang bertinggal di daerah perkotaan dan dari luar negara.
Landasan teori Sen sistem atau tanda sendiri telah muncul pada zaman prasejarah. Terbukti adanya lukisan tangan di dinding gua. Kemudian dengan berkembangnya peradaban muncul tulisan Palu di Mesir dan akhirnya menjadi alfabet. Perkembangan sen sistem menurut Formigari dan Gambara dalam Jualinsah yaitu berawal setelah Perang Dunia II pada tahun 1909 di Paris. Diadakan konvensi bagi para pengguna kendaraan bermotor internasional yang pada akhirnya menghasilkan sistem tanda lalu lintas yang menunjukkan kondisi jalan yang berlubang, persimpangan jalan, jalan yang berliku, serta persimpangan jalan rel kereta api. Sistem ini mulanya digunakan oleh beberapa negara di Eropa sehingga pada akhirnya digunakan oleh negara-negara di dunia. Saat ini banyak ditemukan sistem tanda yang lebih komunikatif, informatif, dan spesifik, misalnya untuk kawasan rumah sakit, perkotaan, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Pengertian sen sistem yakni suatu simbol yang bertujuan sebagai media dalam melakukan interaksi manusia dengan publik. Sen sistem juga dapat diartikan sebagai petunjuk bagi mereka yang membutuhkannya. Menurut Price dan Raymond dalam Sen in Use, sen adalah tanda bentuk simbol yang dapat menghentikan suatu pesan atau istilah. Sen dibuat untuk menjadi pembela dan pembanding dengan tanda-tanda lain. Sedangkan sen sistem adalah suatu cara untuk melaksanakan perancangan yang telah ada. Sistem juga dapat diartikan menjadi sebuah siasat atau cara untuk dapat menyampaikan sesuatu dengan baik dan mudah. Jenis-jenis sen sistem. Jenis-jenis sen sistem berdasarkan buku The Fading Handbook Information Design for Public Please yang disusun oleh David Gibson. Sen sistem terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama tanda identifikasi, yang kedua tanda direksional, yang ketiga tanda orientasi, yang keempat tanda larangan atau peringatan. Fungsi sen sistem. Sen sistem huruf Bill Baynes dan Catherine Dixon dalam buku Sen Lettering in the Environment dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu sen sebagai pemberi informasi, yang kedua sen sebagai pengontrol. Faktor-faktor penting dalam membuat sen sistem. 1. Unsur kedalaman. Yang kedua, skala atau ukuran. Yang ketiga, konteks. Yang keempat, complexity. Tipografi. Dalam membuat sebuah sinek, pemilihan font memiliki peranan penting. Gunakan font yang memiliki tingkat ketebalan atau keterbacaan yang tinggi sehingga ketika dibaca orang banyak, pesan akan tersampaikan dengan jelas. Dihimpun dari situs www.designworksplan.com. Ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam memilih font, antara lain tipe font mudah untuk dibaca, bentuk font mudah untuk dikenali, jeda antar huruf meningkatkan tampilan visual. Font yang digunakan memiliki beberapa ukuran font family. Jenis font yang bisa digunakan dalam perancangan sen sistem biasanya adalah jenis font sans serif, karena font jenis ini memiliki tingkat legibility dan readability yang tinggi. Warna. Penggunaan kombinasi warna yang kontras untuk teks dan background dapat membantu kejelasan sinek dan visibility tulisan atau gambar. Penggunaan warna sebagai elemen visual sen juga berfungsi untuk memberikan penekanan atau identitas tempat yang bersangkutan. Warna sebaiknya digunakan secara berulang untuk mempermudah identifikasi sen atau kesamaan identitas tempat.
Dihimpun dari situs www.sennow.com. Penggunaan warna yang kontras untuk sound system dapat meningkatkan visibility dan legibility yang tinggi. Piktogram atau dalam bahasa Inggris piktograf adalah gambar yang mewakili gagasan dan disampaikan melalui perupaan bentuk fisik objek aslinya. Salah satu contohnya ikon. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Dapat pula dikatakan ikon adalah tanda yang mewakili ciri-ciri yang sama dengan apa yang dimaksudkan. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya atau disebut juga tanda sebagai bukti. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Konsep perancangan. Dalam perancangan sound system Pantai Pulau Merah, saya menggunakan konsep ikon yang mana tanda yang mirip dengan bentuk aslinya. Begitu pula pada ikon-ikon yang sudah saya buat. Konsep Signet Framing. Konsep visual framing untuk sound system Pantai Pulau Merah dibuat seminimalis mungkin. Hal ini agar antara tipografi, ikon, dan bentuk sound system yang dibuat tetap memiliki tingkat keterbacaan dengan jelas. Selain itu, bentuk framing yang sederhana justru mampu membangun kesan minimalis, sangat sesuai dengan target audiens yang masih berusia muda. Konsep font Pulau Merah. Konsep dasar visual font ini mengadopsi beberapa elemen yang menjadi ciri khas Pantai Pulau Merah, seperti bukit yang menjadi ciri khas dari Pantai Pulau Merah dan beberapa elemen visual yang terdapat pada Pantai Pulau Merah. Penggunaan elemen-elemen ini sebagai font dimaksudkan agar dapat menambah kesan kesatuan Pantai Pulau Merah dengan grafis lingkungannya. Hal yang demikian secara tidak langsung dapat membangun identitas visual Pantai Pulau Merah itu sendiri. Konsep penempatan. Untuk konsep penempatan ini dibagi menjadi 4. Orientasi sing. Penempatan paling tepat orientasi sing adalah pada bagian depan area pintu masuk, karena di titik tersebut di mana pengunjung paling banyak berkumpul mengantri untuk masuk kawasan Pantai Pulau Merah. Directional sing. Penempatan directional sing dibagi menjadi 2. Pertama diletakkan pada jarak kurang lebih 1 km sebelum pintu masuk Pantai Pulau Merah. Yang kedua diletakkan di beberapa titik di dalam Pantai Pulau Merah. Identification scene ditempatkan sesuai dengan fasilitas-fasilitas Pantai Pulau Merah. Contohnya, identification scene untuk toilet ditempatkan di atas pintu toilet. Regulation scene ditempatkan di beberapa titik rawan terjadi tidak pengerusakan atau tindakan lain yang merugikan Pantai Pulau Merah, seperti di dekat tempat sampah diletakkan sin himbauan yang mengingatkan pengunjung untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan pihak pengelola Pantai Pulau Merah. Kesimpulan, sebagai objek wisata, Pantai Pulau Merah memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi objek wisata andalan. Apalagi ombak yang sangat bagus untuk bermain surfing dapat mengundang wisatawan dari luar negeri. Melihat potensi tersebut, maka seharusnya ada sebuah media pendukung untuk membangun citra visual Pantai Pulau Merah. Sound system pada dasarnya melalui sound system yang baik tentu saja tidak hanya mampu membangun citra visual Pantai Pulau Merah, tetapi di sisi lain mampu menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat. Mengenalkan kepada masyarakat fungsi serta manfaat tentang bagaimana menjaga keindahan dan membantu pihak pengelola Pantai Pulau Merah menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan pengerusakan dan lain-lain. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan melalui proses perancangan yang panjang, penulis berharap sound system ini dapat menjawab segala kekurangan Pantai Pulau Merah, setidaknya untuk permasalahan pada aspek grafis lingkungannya. Sekian, terima kasih. Presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.